Gokil. Siapa sangka Indonesia U7 bisa keok di kandang sendiri? Laga panas antara timnas Indonesia U7 vs Malaysia U7 di Stadion Gelora Joko Samudro. Gresik harus berakhir pahit buat Garuda Muda. Bermain di depan pendukung sendiri. Justru Indonesia harus mengakui keunggulan rival klasiknya dengan skor. Tipis nero atuh. Cuma 1 gol. Tapi rasanya nyesek banget. Gol tunggal dari Muhammad Faris Daniel jadi pembeda di pertandingan ini. Satu momen lengah, satu kesalahan kecil, langsung dihukum mahal oleh Malaysia. Dan dari situ semuanya berubah. Padahal awalnya kita punya momentum. Setelah menang meyakinkan 4-0 lawan Timor Leste, banyak yang berharap Indonesia bakal lanjut gaspol. Tapi realitanya, justru performa tim kelihatan naik turun dan bikin fans mulai was-was. Ternyata masalahnya udah kelihatan dari sebelum turnamen. Kalau ditarik ke belakang, performa kurang meyakinkan. Ini sebenarnya bukan hal baru. Dari uji coba lawan India sampai dihajar Cina 0-7. Sinyal bahaya itu udah muncul sejak awal. Ini bukan cuma soal kalah, tapi soal pola. Serangkaian hasil buruk selama pemusatan latihan di Thailand juga nunjukin kalau tim ini belum benar-benar siap secara konsisten. Kadang bagus tapi sering juga drop. Duel ini juga jadi pertarungan gengsi pelatih. So di pinggir lapangan ada cerita menarik. Kurniawan Dwi Yulianto versus Syukor Adan. Dua legenda yang dulu sering bentrok sebagai pemain, sekarang adu strategi sebagai pelatih. Dan kali ini, Syukor yang senyum lebar. Syukor Adan berhasil unggul secara taktik. Timnya tampil disiplin, sabar, dan efektif. Sementara Indonesia dominan tapi kurang tajam. Pendominasi tanpa hasil. Percuma. Indonesia sebenarnya menguasai jalannya pertandingan. Ball possession oke, tekanan tinggi, tapi tetap aja gak ada gol. Masalah utama, final pass berantakan. Serangan dari sayap sering berhasil nembus. Tapi begitu masuk area krusial, umpan terakhirnya malah ngawur. Terlalu buru-buru, kurang tenang. Kayak lagi panik sendiri. Beberapa pemain kelihatan kayak kejar-kejaran sama waktu. Padahal masih banyak peluang. Tapi karena terburu-buru, malah jadi mentah semua. Masuk babak kedua, baru mulai hidup. Setelah beberapa pergantian pemain, termasuk masuknya Gerly Andrade, permainan mulai lebih cair, tempo meningkat, serangan lebih rapi. Tapi masih belum cukup. Walaupun peluang makin banyak, finishing tetap jadi masalah klasik. Udah di depan gawang, tapi eksekusinya kurang maksimal. Malaysia main santai tapi mematikan. Malaysia nggak perlu banyak peluang. Mereka cukup nunggu, bertahan rapi, dan sesekali nyerang balik. Efektif banget. Satu momen set piece. Langsung kena. Gol mereka datang dari sepak pojok. Nur Azam kirim bola, Faris loncat, dan gol! Sederhana tapi mematikan. Padahal posisinya gak ideal. Yang bikin makin nyesek, posisi Faris sebenarnya gak terlalu bebas. Tapi marking kita kurang ketat. Dan akhirnya kebobolan juga. Pressing kita sebenarnya bagus loh. Indonesia bikin Malaysia kesulitan bangun serangan. Mereka dipaksa main panjang atau nunggu counter. Tapi lengah di satu momen, selesai. Sepak bola emang kejam. Main bagus 80 menit, tapi lengah 1 menit, langsung dihukum. Sekarang posisi di klasemen jadi ribet. Kekalahan ini bikin Indonesia turun ke posisi 3. Poin sama dengan Malaysia, tapi kalah head to head. Artinya, jalan ke semifinal makin berat. Dengan sistem hanya juara grup yang lolos otomatis, Indonesia harus kerja ekstra keras di laga terakhir. Lawan berikutnya, Vietnam. Dan ini bukan lawan sembarangan. Vietnam lagi on fire, bahkan punya selisih gol plus 14. Gila sih. Gak ada pilihan. Harus menang. Kalau mau lolos, Indonesia wajib menang lawan Vietnam. Seri? Hampir pasti bye. Tapi menang doang belum cukup. Indonesia juga harus berharap Malaysia terpeleset lawan Timor Leste. Jadi nasib gak sepenuhnya di tangan sendiri. Kalau semua menang, masuk skenario gila. Kalau Indonesia, Malaysia, dan Vietnam sama-sama menang, bakal ada klasemen mini. Selisih gol jadi penentu. Dan di sini Indonesia harus menang besar. Bukan cuma 1-0 atau 2-0, tapi harus benar-benar meyakinkan. Pressure, nayagak main-main. Mental pemain bakal diuji habis-habisan. Karena ini bukan cuma soal menang, tapi juga margin kemenangan dari semua masalah. Finishing paling krusial. Banyak peluang terbuang jadi bukti kalau lini depan masih belum klinis. Padahal peluangnya ada terus. Masuk kotak penalti berkali-kali. Tapi keputusan akhir sering salah. Entah nendang terlalu cepat atau malah kelamaan mikir. Kiper lawan juga layak diapresiasi.
Beberapa penyelamatan penting bikin frustrasi pemain Indonesia. Tapi tetap, finishing kita juga harus lebih baik. Kesimpulannya, bukan kalah total. Secara permainan, Indonesia nggak kalah jauh. Bahkan bisa dibilang lebih dominan. Tapi sepak bola bukan soal dominasi. Yang dihitung itu gol. Dan di laga ini, Malaysia lebih efektif. Masih ada harapan. Tapi tipis. Selama bola masih bergulir, peluang tetap ada. Tapi jelas, jalannya sekarang lebih berat. Semua mata tertuju ke laga terakhir. Lawan Vietnam bakal jadi penentu segalanya. Hidup atau mati di turnamen ini. Jadi, masih yakin Indonesia bisa lolos? Atau justru perjalanan Garuda Muda harus berhenti di fase grup?